Kongres Partai Nasional Indonesia ke-6 telah dilangsungkan di Surabaya dan resepsi pembukaan diselenggarakan di ruangan Pekan Raya Surabaya dengan mendapat kunjungan utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Antaranya tampak Wakil Perdana Menteri selaku Wakil Pemerintah. Ini adalah suasana Kongres ke-6 Partai Nasional Indonesia atau PNI pada Desember 1952 di Surabaya. Kongres ini memang menjadi salah satu wajah dari fase berikutnya PNI sebagai partai politik setelah Indonesia meraih kemerdekaan. Berbicara tentang PNI, memang tidak lepas dari sosok Soekarno sebagai salah satu pendiri sekaligus ketua umum pertama partai tersebut. Namun, gagasan tentang sebuah partai nasionalis yang non-kooperasi sebetulnya merupakan buah pikir dari banyak kelompok saat itu, termasuk Bung Hatta dalam pesannya ke anggota-anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia dari Belanda. Konsepsi nasionalisme itu sendiri dipilih untuk menyatukan unsur-unsur politik yang berbeda-beda, utamanya setelah terjadi benturan antara kelompok agama dan komunis seiring perpecahan dalam Sarekat Islam. Lalu seperti apa sejarah PNI yang sempat bubar pada tahun 1931, namun kemudian lahir kembali dan pernah jadi pemenang pemilu 1955 ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, get your coffee and let's get it started. Gagasan pembentukan partai berhaluan nasionalis memang menjadi muara dari kebutuhan perjuangan kemerdekaan saat itu. Bisa dibilang hampir semua gerakan dengan basis ideologinya masing-masing saat itu berjuang dalam perbenturan di antara mereka sendiri. Hal inilah yang membuat muncul inisiatif untuk mendorong pembentukan partai politik yang berhaluan nasionalis karena dianggap bisa menyatukan perbedaan-perbedaan itu. Dalam catatan Soekarno, setidaknya ada 7 orang yang berkumpul di sebuah pavilion rumah di Regensweg nomor 22, kini Jalan Dewi Sartika, Bandung, pada malam 4 Juli 1927, yakni hari ketika PNI didirikan. Kelompok ini bercikal bakal dari Algemeen Study Club yang didirikan oleh Soekarno. Adapun ketujuh orang itu adalah Sunario, Iskak, Cokro, Hadisuryo, Sartono, Budiarto, Marto Atmojo, Samsi Sastrowidakdo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Soekarno sendiri. Cipto Mangunkusumo adalah satu-satunya orang yang tidak setuju pada gagasan pembentukan partai politik karena menurutnya berisiko mendapatkan tentangan dari pemerintahan kolonial Belanda. Namun, Soekarno tetap menganggapnya sebagai salah satu pendiri partai ini. Awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia, PNI baru berubah menjadi partai pada kongres pertamanya setahun kemudian. Setelah PNI terbentuk, Soekarno dipilih menjadi ketuanya, sementara Iskak jadi sekretaris dan yang lainnya menjadi anggota. Alasan pemilihan Soekarno menjadi ketua karena dia dianggap paling populer dan paling maju untuk memimpin partai sebagai ketua atau pemuka. Argumentasi yang dikemukakan Soekarno memilih nasionalisme seperti ditulis oleh John Delic dalam Soekarno A Political Biography adalah karena ideologi itu dilihat sebagai suatu program minimum dan di atasnya landasan itu unsur-unsur yang berbeda dapat bekerja sama. Dalam hal ini, Soekarno terpengaruh oleh ide-ide nasionalisme Hindia yang telah lebih dulu diusung oleh Indisch Partij yang didirikan oleh Triumvirat, Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. MC Rickleff dalam Sejarah Indonesia Modern menyebutkan bahwa Soekarno melihat nasionalisme tidak mengandung komitmen terhadap Islam, teori perjuangan kelas, maupun kaitan formal dengan kelompok etnik tertentu. PNI menyelenggarakan beberapa kali kongres. Kongres pertama diselenggarakan di Surabaya pada 28-30 Mei 1928, di mana Soekarno mengemukakan asas nasionalisme PNI ke hadapan ribuan pengikutnya. Dalam kongres juga ditampilkan orasi-orasi kritis terhadap pemerintah kolonial. Sementara kongres kedua dilaksanakan di Jakarta pada 18-20 Mei 1929. Dalam kongres inilah lagu Indonesia Raya dinyanyikan sekaligus menjadi lagu wajib resmi partai. Seiring dinamisnya kegiatan PNI, pengawasan pemerintah kolonial pun semakin ketat.
Partai ini menjadi populer di masyarakat, bahkan banyak taksi yang memasang bendera PNI di depannya. Para pemimpin PNI kemudian meluaskan perannya dengan mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI yang menjadi motor berbagai pertemuan politik dan Sumpah Pemuda pada 1928. Ketegangan yang terjadi sejak berdirinya PNI akhirnya berujung pada penangkapan para pemimpin partai ini. Pada 29 Desember 1929, Soekarno beserta Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja ditangkap di Yogyakarta usai menghadiri rapat umum yang diselenggarakan PPKI. Setidaknya ada 180 pimpinan PNI yang ditangkap. Penangkapan ratusan pimpinan PNI membuat partai ini lumpuh. Menurut Rick Leves, dengan penangkapan itu kegiatan politik PNI berhenti total. Sebagian tokoh PNI kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Partindo di mana Soekarno kemudian menjadi bagian darinya pula. Sementara pecahan lain mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia alias PNI baru. Praktis, barulah saat Indonesia merdeka, tepatnya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan, gagasan menghidupkan kembali PNI muncul. Soekarno yang baru terpilih menjadi presiden mewacanakan state party untuk mendukung pemerintahannya. Namun partai ini tidak bertahan lama. Di tahun 1946, beberapa organisasi dimotori aktivis-aktivis mendirikan kembali PNI, namun kali ini tanpa Soekarno. Beberapa catatan misalnya dari George McTernan Cahin dalam buku Nationalism and Revolution in Indonesia menyebutkan bahwa karena partai itu didominasi oleh tokoh-tokoh PNI era Soekarno dan Partindo, ada kecenderungan arah politiknya menjadi nasionalis radikal. Dinamika juga terus terjadi pada PNI di era demokrasi liberal hingga era demokrasi terpimpin. Pasca peristiwa G30S, Soeharto berencana membubarkan PNI. Namun, karena di tubuh partai itu ada perpecahan antara kubu yang mendukung komunisme dan yang anti-komunisme, partai ini dibiarkan. Barulah pada tahun 1973 PNI digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia bersama partai-partai nasionalis dan Kristen yang kini warisannya bisa dilihat di PDI Perjuangan. Nama PNI masih tetap coba diperbaharui di tahun-tahun selanjutnya. Sempat muncul PNI Marhanis Front hingga PNI Marhanisme yang sempat dipimpin oleh Putri Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri. Warisan politik PNI adalah tentang ide nasionalisme yang menjadi pemersatu gagasan-gagasan yang berbeda. Ini adalah jalan tengah politik yang menjadi penguat identitas keindonesiaan. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa sejarah PNI ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk di rumah aja patuhi protokol kesehatan dan rajin-rajin cuci tangan kalian. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.